Hadirin rahimakumullah, orang miskin akan diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Yang lemah dalam urusan harta kadang diuji dengan harta. Yang lemah dalam urusan wanita kadang diuji dengan wanita. Yang lemah dalam urusan jabatan kadang diuji dengan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sadaqallahul azim. Yang maknanya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Hadirin kaum muslimin dimanapun sedang berada, dan keluarga Umas Aktiviti yang sedang berbahagia selama-lamanya. Perjumpaan kita hari ini, kita akan melihat sebuah judul, ya, hidup ini ujian seluruhnya. Bagaimana firman Allah yang baru kita bacakan tadi. Ayat ini mengingatkan bahawa hidup ini seluruhnya adalah ujian. Ujiannya tidak seperti di sekolah, belajar dulu baru ujian, tapi belajar sambil ujian sekaligus. Dan setiap orang pasti diuji masing-masing sesuai kemampuan dan kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin rahimakumullah, orang miskin akan diuji dengan kemiskinannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang berilmu diuji dengan ilmunya. Orang yang bodoh diuji dengan kebodohannya. Orang yang soleh diuji dengan kesolehannya. Pemimpin diuji dengan kepemimpinannya. Pejabat diuji dengan jabatannya. Tidak ada yang tidak mendapat ujian. Siap atau tidak, lebih baik menyiapkan diri untuk siap dan lulus menjalani ujian ini, karena tidak ada alasan apapun yang diterima untuk mengikuti ujian. Hadirin pendengar dimanapun anda berada, ujian diberikan terutama untuk menguji titik-titik lemah kita agar menjadi lebih kuat. Ya, yang lemah dalam urusan harta kadang diuji dengan harta. Yang lemah dalam urusan wanita kadang diuji dengan wanita. Yang lemah dalam urusan jabatan kadang diuji dengan jabatannya. Masing-masing harus menyadari titik lemahnya dan berusaha menguatkannya. Ada yang lulus dan banyak yang gagal. Hadirin rahimakumullah, di antara keunikan ujian hidup ini bahawa semua harus lulus ujian. Semuanya harus mempertanggungjawabkan hasil ujiannya, sekalipun waktu mulai ujian. Materi ujian dan bahkan kunci-kunci jawabannya diberitahukan, tetapi waktu berakhirnya ujian tidak pernah dibocorkan. Karena waktu berakhir ujian setiap orang adalah waktu, hari, tanggal, dan jam kematiannya. Demikian pula hasil ujian. Hasil ujian baru diumumkan nanti setelah semua peserta telah menjalani ujian. Diumumkan di padang mahsyar secara serentak. Tetapi di alam barzah sudah bisa mengetahui rapor bayangannya, apakah lulus atau gagal ujian.
Hadirin rahimakumullah, bukan hanya tanpa jeda, ujian ini juga beragam. Sebanyak ragam karunia dan titipan yang diterima. Hasilnya sangat menentukan nasib abadi di akhirat kelak. Selamat bagi yang telah menjawab ujian-ujian kehidupan dengan benar. Celaka bagi yang salah menjawabnya. Karena tidak tahu kapan berakhir ujian dan para pengawasnya mengambil kertas-kertas jawaban. Maka banyak orang yang salah perkiraan waktu. Karena itu banyak yang berteriak minta tambahan waktu sedikit saja untuk memperbaiki jawaban yang salah, tetapi tidak dikabulkan karena sudah terlambat. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktunya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-34. Ini semua menyadarkan kita agar semua tindakan dan amal perbuatan kita selalu terkendali dan senantiasa dalam ridha Allah. Jika melakukan sesuatu kesalahan, harus segera bertobat dan memperbaiki sebelum terlambat. Kemudian senantiasa bisa memanfaatkan semua yang ada menjadi alat bantu dalam menjawab ujian dengan benar. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, mewaspadai orang-orang yang meremehkan dan melalaikan ujian agar tidak terbawa larut bersama mereka lalu gagal dalam ujian. Hadirin rahimakumullah, demikian sebagai renungan bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.